Halo, selamat siang. Ini benar dengan Mbak Rista. Iya, benar. Ini dengan saya sendiri. Maaf, ini dengan siapa ya? Saya Ratih. Kemarin saya sudah menghubungi melalui WA untuk melakukan konseling hari ini. Oh iya, saya ingat. Bagaimana Mbak kabarnya hari ini? Puji Tuhan baik, Mbak. Puji Tuhan kalau baik, Mbak. Saya lihat dari Mbak berbicara bukan asli dari Salatiga ya, Mbak? Iya benar, Mbak. Saya dari Temanggung. Mbak Rati masih bersekolah atau bagaimana? Iya, Mbak. Saya masih bersekolah. Oh iya, bersekolah di mana, Mbak? Saya kuliah di UKSW jurusan bimbingan konseling, Mbak. Wah, ternyata di tingkat saya ya. Sudah semester berapa, Mbak? Ini baru mau masuk semester 1, Mbak. Oh begitu, baik, Mbak. Bagaimana, Mbak? Ada yang mau diceritakan? Ya, Mbak, ada. Jadi begini, saya itu memiliki masalah dengan pacar saya. Baik. Lalu memangnya ada masalah apa ya, Mbak? Jadi begini Mbak, saya dan pacar saya itu sudah berpacaran selama 1 tahun. Jadi saat berpacaran kita tidak pernah ada masalah Mbak. Hubungan kita juga baik-baik saja. Dia begitu perhatian sama saya. Dia selalu ada buat saya. Kalau memang ada masalah pun kami selesaikan dengan baik Mbak. Kami juga sudah berkomitmen jika kami tidak terlalu mementingkan ego kita sendiri. Kami juga dapat membagi waktu antara berkumpul bersama teman dan waktu untuk bersama pacar. Kami jarang bertemu setiap hari karena kami masih sama-sama kuliah. Walaupun begitu, komunikasi kita berjalan dengan baik, Mbak. Lalu Mbak dengan pacar Mbak, lalu apakah Mbak dengan pacar Mbak kuliah di tempat yang sama? Kami beda universitas, Mbak, tapi kami masih sama-sama di Salatiga. Jadi Mbak Rati merasa kesepian. Awalnya saya tidak kesepian, Mbak, karena kami tahu kesibukan kami masing-masing. Waktu itu saya masih mahasiswa baru, sehingga saya masih sibuk dengan kegiatan kampus, sedangkan dia sudah semester uh, tengah-tengah dan sudah sibuk dengan tugas kuliahnya. Dia juga aktif berorganisasi di luar kampus, Mbak. Jadi saya memaklumi itu. Sekarang saya merasa kecewa, Mbak, dengan sikap pacar. Kecewa seperti apa Mbak? Jadi selama 1 bulan ini, saya merasa sikap pacar saya sudah berubah, Mbak. Entah kenapa dia seperti cuek kepada saya. Awalnya saya pikir mungkin dia sibuk dengan urusan kuliahnya. Namun karena sikapnya berubah total, yang tiap kali dia selalu mengabari saya, sekarang dia jarang, bahkan tidak pernah mengabari saya. Dia juga tidak pernah menelpon saya, atau kalau saya telepon, mesti dia tidak mengangkatnya, Mbak. Apa mungkin Mbak terlalu mengekang pacar Mbak sehingga menyebabkan pacar Mbak agak terganggu dengan sikap Mbak? Iya, Mbak, mungkin saja. Tapi sampai sekarang saya merasa kalau saya tidak mengekang pacar saya, Mbak. Apakah Mbak sudah mencoba untuk menanyakan alasan pacar Mbak berubah? Bagaimana saya mau menanyakan, Mbak, pacar saya saja tidak pernah mengangkat telepon atau membalas pesan saya. Mbak bisa menemuinya untuk menyelesaikan masalah Mbak. Saya sudah mencoba untuk menemuinya, Mbak. Tapi waktu saya ke daerah kos pacar saya dan mencoba bertanya kepada temannya, ternyata pacar saya tidak berada di kos, Mbak. Dia seperti menghindari saya. Sehingga saya menjadi sangat marah, Mbak. Apa yang menyebabkan Mbak marah? Sebenarnya pacar saya selingkuh, Mbak. Saya baru mengetahui akhir-akhir ini. Bagaimana Mbak tahu kalau pacar Mbak selingkuh? Saya tahu pacar saya selingkuh dari teman saya, Mbak. Apakah Mbak sudah memeriksa kebenarannya? Saya takut kalau saya memeriksanya, nanti pacar saya akan marah kepada saya, Mbak. Lalu jika Mbak takut, bagaimana Mbak bisa membuktikannya sendiri? Begitu ya, Mbak. Lalu apa yang harus saya lakukan, Mbak? Saya menjadi bingung, Mbak, karena terlalu memikirkan masalah ini. Hingga kuliah saya saja juga menjadi terganggu. Lebih baik Mbak memutuskan hubungan Mbak
jika pacar Mbak tetap bersikap seperti itu. Dan mungkin dengan Mbak memutuskan hubungan ini, Mbak dapat melakukan kegiatan yang lebih bermanfaat bagi kuliah Mbak. Tapi saya masih ingin pertahankan hubungan ini, Mbak. Keputusan ada di tangan Mbak. Jika Mbak ingin mempertahankan, Mbak harus kuat dan terus ajak pacar Mbak untuk berkomunikasi dengan Mbak baik-baik. Mbak bisa meminta tolong teman pacar Mbak untuk mempertemukan Mbak dengan pacar Mbak. Mungkin dengan begitu, Mbak bisa bertemu dengan pacar Mbak secara langsung dan bisa menanyakan kenapa sikapnya sekarang sudah berubah. Tapi bagaimana jika pacar saya tidak mau menjelaskannya kepada saya? Mbak dapat berbicara baik-baik dengan pacar Mbak sebelum meminta penjelasan darinya. Baik, Mbak, mungkin dengan solusi ini masalah saya dengan pacar saya bisa terselesaikan dengan baik. Saya juga tidak ingin masalah ini sampai terlalu lama, Mbak. Amin. Apakah ada yang ingin Mbak ceritakan lagi? Tidak, Mbak, saya kira cukup. Kalau boleh, apakah saya bisa menghubungi Mbak lagi jika saya memiliki masalah? Tentu saja boleh, Mbak. Kami siap menerima pelayanan jika memang memerlukan bantuan. Semoga masalah Mbak cepat berlalu dan Mbak dapat kembali ke aktivitas Mbak seperti biasanya. Amin. Baik, kalau seperti itu. Terima kasih ya, Mbak, atas bantuan dan sarannya. Baik, Mbak. Karena waktu kita juga sudah habis, terima kasih kembali, Mbak, karena telah mempercayakan kami untuk membantu Mbak. Selamat siang. Selamat siang, Mbak.